Kenapa manusia masuk surga itu bukan semata-mata karena amalannya? Setidaknya ada dua hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan yang menarik. Apakah manusia masuk surga? Apakah kita nanti masuk surga itu semata-mata karena amalan kita? Tentu jawabannya adalah tidak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "La yadkhula ahadakumul jannata amaluhu." Tidak akan masuk surga salah satu di antara kalian semata-mata karena amalannya. Kemudian para sahabat bertanya, apakah termasuk jenengan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, qala wala ana. Kemudian Nabi menjawab, iya termasuk saya. Kenapa manusia masuk surga itu bukan semata-mata karena amalannya? Setidaknya ada dua hal. Yang pertama adalah karena amalan yang kita kerjakan selama ini belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang diperintahkan kepada kita untuk terus berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terimalah sholat kami, puasa kami. Doa itu menunjukkan bahwa puasa yang selama ini kita kerjakan, sholat yang selama ini kita kerjakan itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang kedua adalah sebuah pertukaran yang sangat tidak seimbang antara amalan kita dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi mau ditukar dengan amalan kita yang hanya puasa Senin Kemis, yang hanya sodako sekian juta. Itu tidak berbanding, sama sekali bukan pertukaran yang sebanding. Maka ibaratnya kalau kita punya uang 100.000, kemudian kok pengen nginep di hotel bintang 5, di hotel Marina Bay Sands, itu sangat tidak masuk akal, sangat tidak bisa. Ya, jadi kalau pengen nginep di hotel bintang 5 ya minimal punya uang 5 juta. Lah kok ternyata ada seorang yang punya uang 100.000 bisa nginep di hotel bintang 5, yaitu karena sesuatu yang lain. Mungkin dia temannya manajer atau temannya dari orang yang punya hotel itu dan lain sebagainya. Lantas manusia itu masuk surga karena apa? Hadis tadi dijelaskan, dilanjutkan, illa ayyatahummadiyallahu birahmati, kecuali Allah menerima dengan rahmatnya. Artinya apa? Manusia masuk surga itu adalah karena rahmat Allah. Kalaupun ada faktor amalan kita yang menyebabkan kita masuk surga, itu hanya sepersekian persen, tidak banyak. Taruhlah mungkin penyebab masuk surga itu amalan kita, itu hanya 1%, 99% itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua hadis yang setidaknya menjelaskan dan menunjukkan bahwa manusia itu masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amalnya. Yang pertama adalah sebuah hadis yang menceritakan tentang kisah seorang pembunuh yang telah membunuh 100 orang. Hadis ini hadis Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis yang kedua adalah hadis tentang kisah seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing. Hadis ini adalah hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Mari kita simak penjelasan hadis yang pertama. Hadis yang pertama yaitu hadis kisah tentang seorang pembunuh yang telah membunuh 100 nyawa. Kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan.
Jadi suatu ketika ada seorang laki-laki yang dia sudah membunuh tis'atan wa tis'aina nafsan, sudah membunuh 99 nyawa. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi, kemudian dia bertanya tentang orang yang paling alim di bumi ini waktu itu. Fadalla ala rohibin, kemudian ditunjukkan kepada seorang rohib atau pendeta. Fa'atahu faqala innahu qatala tis'atan wa tis'aina nafsan. Kemudian dia mengatakan kepada rohib itu bahwa dia telah membunuh 99 nyawa. Fahallahu min taubatin, apakah dia kemudian masih boleh bertaubat, boleh mendapatkan taubat? Faqala la, kemudian rohib tadi, pendeta tadi mengatakan, oh tidak bisa, kamu terlalu banyak membunuh. Faqatalahu fakammala bihi mi'atan, kemudian orang itu membunuh pendeta itu sehingga genap menjadi 100. Jadi dari 99 membunuh pendeta menjadi 100. Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ard, kemudian dia tanya lagi kepada orang yang pintar di bumi itu waktu itu siapa. Fadalla ala rajulin alimin, kemudian ditunjukkan kepada seorang yang alim. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin, kemudian dia bercerita kepada orang alim itu bahwasanya dia sudah membunuh 100 orang. Fahallahu min taubatin, apakah dia mendapatkan taubat, boleh berkesempatan untuk bertaubat? Faqala na'am, kemudian orang alim itu menjawab, iya kamu masih boleh bertaubat, masih mendapatkan kesempatan bertaubat. Berbeda dengan pendeta tadi yang tidak boleh bertaubat, tidak mendapatkan kesempatan bertaubat. Kemudian orang alim tadi mengatakan kepada orang yang tadi, intolik ila ardin kada wa kada fa inna biha unasun ya'budunallah fa'budillah ma'ahum wala tarji' ila ardika fa innaha ardun sau'in. Jadi diperintahkan untuk pergi ke sebuah daerah yang dimana daerah itu banyak orang soleh, supaya dia nanti menjadi orang yang soleh juga, dan jangan kembali kepada daerahmu yang sesungguhnya daerah itu daerah yang sangat atau sangat berbahaya atau sangat negatif buat dirinya. Fantalaqa hatta idza nasafat tariq atahul maut, kemudian dia pergi ke sebuah daerah yang ditunjukkan oleh alim itu, tetapi di tengah-tengah perjalanan dia dijemput oleh kematian, artinya mati. Fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab, kemudian turunlah malaikat rahmat dan malaikat adab. Nah, dua malaikat ini berdebat. Faqalat malaikatur rahmah, kemudian malaikat rahmat mengatakan, ja'a ta'iban mukbilan biqalbi ilallah, dia itu sudah capek-capek datang mendatangi desa itu untuk biqalbihi, dengan hati yang ikhlas untuk mencari Allah, artinya untuk bertaubat kepada Allah. Waqalat malaikatul adab, tapi malaikat adab kemudian mengatakan, innahu lam ya'mal khairah qat, tapi dia belum pernah mengamalkan atau dia belum pernah sama sekali mengerjakan sebuah kebaikan. Jadi malaikat rahmat ingin mengambilnya dan masukkan surga, malaikat azab tidak setuju. Loh ini loh, belum mengerjakan kebaikan satupun, bagaimana dia bisa masuk surga? Saya bawa aja ke neraka. Malaikat rahmat bilang, loh ini dia kan sudah berusaha dengan hati yang ikhlas datang ke sini, mau datang walaupun belum sampai di daerahnya. Nah, gitu. Fa'atahum malakun fi suratin adamiyin, kemudian datanglah malaikat yang berbentuk sebagai manusia, berbentuk manusia. Faja'aluhu bainahum, kemudian mencoba memberi penengah dari dua malaikat itu. Faqala kisuma bainal ardaini fa'ila ayyihima kana adna fahuwalahu, maka hitunglah jarak antara desa yang ditinggalkan dengan desa yang dituju, mana yang lebih dekat. Fawajaduhu adna ilal ardil lati arodah, kemudian setelah dihitung dan diukur, ternyata dia lebih dekat kepada desa yang dituju. Faqabadathu malaikatur rahmah, kemudian malaikatur rahmah membawa dia ke surga. Nah, hadis ini menjadi sebuah contoh bahwa seorang itu bisa masuk surga
Bahkan dia bisa masuk surga tanpa belum mengerjakan amalan satu kebaikan pun. Kalau seandainya seorang itu masuk surga karena amalannya, tentu orang ini tidak akan bisa masuk surga, pasti masuk neraka. Tapi kenapa dia bisa masuk surga? Itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang kedua adalah hadis tentang seorang pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hufira limra'atin mumisatin marrat bikalbin ala ra'sin raqiyin." Jadi ada seorang wanita berzina yang telah mendapatkan ampunan gara-gara dia menolong seekor anjing. Jadi seekor anjing itu yang sedang kehausan, yalhath, menjilat menjulurkan lidahnya. Qala kadayak tulul atoshu. Jadi anjing itu bahkan hampir mati gara-gara kehausan itu. Fanaza'at huffaha, kemudian pelacur itu mencopot sepatunya atau alas kakinya. Fa'awsaqathu bihimariha, kemudian mengikat sepatunya itu dengan penutup kepalanya. Fanaza'at lahu minal ma, kemudian dia turun untuk mengambil air yang ada di sumur itu. Faghufira laha bidzalik, kemudian Allah mengampuni dosanya karena perbuatan itu. Bayangkan seorang pelacur yang setiap hari melayani laki-laki hidung belang yang tidak dikenalnya, itu diampuni dosanya gara-gara menolong seekor anjing yang sedang kehausan. Kalau bukan rahmat Allah, tentu wanita itu pasti dosa yang sekian besar tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi karena rahmat Allah, dosa sebesar apapun Allah tetap memberikan ampun kepada wanita tersebut. Maka janganlah kita terlalu mengandalkan dan terlalu bersandar kepada amalan kita. Kita merasa sudah punya amalan yang banyak, kemudian kita merasa yakin bahwa kita nanti akan masuk surga karena amalan-amalan yang kita kerjakan. Belum tentu. Karena bisa jadi amalan kita itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang sepertinya tidak punya amalan, bisa jadi dia yang justru masuk surga karena rahmat Allah. Maka ciri-ciri orang yang terlalu bersandar pada amalannya adalah min alamatil i'timadi alal amal nuqsanir roja inda wujudiz zalal. Jadi di antara ciri-ciri orang yang terlalu bersandar pada amalnya adalah turunnya roja, turunnya harapan kepada Allah ketika amalan itu gagal. Jadi misalkan kita beramal sodakoh 1 juta bahkan 10 juta. Amalan sodakoh itu kemudian kita rojak kepada Allah, berharap kepada Allah kita bisa menjadi kaya dengan sodakoh itu. Tapi ternyata kok tidak menjadi kaya. Allah menggantinya bukan dengan uang tapi dengan yang lain misalkan. Kita tidak tahu bahwasanya Allah menggantinya dengan yang lain. Kita hanya berharap bahwa Allah akan menggantinya dengan harta yang bertumpuk-tumpuk juga. Kemudian karena amalan kita itu gagal, mungkin karena kita tidak ikhlas dan lain sebagainya, sehingga rojak kita kepada Allah itu menurun, bahkan hilang. Akhirnya mengatakan, wah sodakoh ataupun tidak sodakoh, tetap saja saya miskin. Nah, kemudian akhirnya dia membuat rojak baru kepada selain Allah, entah dengan pesugihan, entah dengan cara yang haram dan lain sebagainya. Maka di sini ada nuqsanur roja inda wujudiz zalal, ketika amalannya gagal itu kemudian rojaknya turun. Maka dari itu marilah kita jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kita terus kejar rahmat Allah, dan janganlah kita kemudian merasa berbangga diri dengan amalan yang sudah banyak kemudian pasti masuk surga. Karena masuk atau tidaknya kita ke surga itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang masuk surga itu bukan murni atau semata-mata karena amalannya, tapi itu adalah ada faktor yang lain yang lebih besar, yaitu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.